Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gigih Prasetyo dari Prodi Teknik Mesin Reguler A kelas 01 MSSP 001 dengan NIM 231090300059 akan membuat video pembelajaran dengan judul mengaktifkan Viranti sistem pendukung CAD dengan dosen pengampu Bapak Joni Arif STMT. Kita mulai saja videonya. Tujuan perkuliahan dengan materi ini adalah mahasiswa dapat mengidentifikasi antara lain 1. Menginstal perangkat lunak CAD. 2. Menjalankan atau mengawali perangkat lunak CAD. 3. Mengidentifikasi tombol kendali pada papan ketik. 4. Menggunakan tombol kendali. 5. Mengidentifikasi tombol fungsi pada papan ketik. Selanjutnya, kita langsung masuk ke uraian materinya. Materi pertama itu menginstal AutoCAD. Di sini sistem CAD-nya kita memakai AutoCAD ya. Dan kita juga di sini menggunakan AutoCAD 2010. AutoCAD 2010 bisa dioperasikan dengan spesifikasi minimum seperti berikut, yaitu operating system dengan Windows 7 Ultimate, Professional, Home Premium, Windows Vista, dan Windows XP dengan browser Windows Internet Explorer 7.0 or later. Dengan CPU Windows Vista, Intel Pentium 4 or AMD Athlon Dual Core 3.0 GHz or higher with SSE 2 technology. Windows XP, Intel Pentium 4 or AMD Athlon Dual Core 1.6 GHz or higher with SSE 2 technology. Dengan memori Windows Vista 2 GB RAM, Windows XP 2 GB RAM, display resolution 1024x768 display with true color, dengan hard disk 1 GB free disk space for installation. Kita langsung ke langkah-langkah cara install AutoCAD-nya. Jika belum pernah menginstalnya, ini caranya. Pertama, setelah di-download Autodesk atau AutoCAD-nya, kita langsung install produk, klik install produk, lalu beri tanda centang Autodesk Design Review jika Anda inginkan, lalu klik next. Selanjutnya di sini kita tentukan negara. Karena kita ada di Indonesia, kita pilih negara Indonesia. Pilih tombol I accept, lalu klik next. Ini. Selanjutnya masukkan serial number dan produk key. Nah, ini serial numbernya dimasukin. Dalam hal ini semua dengan angka dimasukkan dengan angka 0. Serial numbernya 0 semua dimasukin. Masukkan last name atau nama akhiran Anda dan nama organisasi bisa diisi dengan nama asal. Nah, ini last name, ini nama organisasi. Langsung next. Nah, biarkan lokasi instalasi AutoCAD sesuai default
lalu klik install. Atau jika Anda inginkan, tentukan lokasi di direktori atau folder khusus. Bila tidak mau diinstalasi secara lokasinya secara default, bisa diatur juga. Selanjutnya, bila sudah ada tampilan seperti ini, klik yes. Nah, setelah itu ini akan menginstal ya, AutoCAD-nya sedang diinstal. Kalau tampilannya sudah seperti ini, tunggu saja sampai selesai. Ini memakan waktu beberapa saat. Nah, setelah itu, AutoCAD sudah terinstall. Tampilannya seperti ini kalau sudah terinstall. Lalu bisa langsung klik finish. Selanjutnya, cara memulai AutoCAD. Cara memulai AutoCAD ada beberapa cara sebenarnya. Nah, kita yang pertama ini menggunakan cara yang paling cepat dulu, dengan cara mengklik ganda icon AutoCAD pada desktop Windows. Contohnya, kalau di gambar ini contohnya, tinggal diklik 2 kali aja. Nah, coba kita praktekin. Ini AutoCAD-nya, AutoCAD 2010. Kita klik 2 kali. Nah, itu dia. Dia akan membuka aplikasinya. Nah, ini tampilannya. Nah, itu cara yang paling cepatnya, itu dengan cara mengklik 2 kali ya, atau mengklik ganda. Nah, cara kedua ini sedikit lebih lama daripada yang cara pertama. Cara kedua memulai AutoCAD adalah dengan mengklik tombol Start Windows ini. Nih, biasanya di kiri bawah, lalu geser kursor ke menu All Program. Bila ini udah kita klik, akan muncul seperti ini tampilan ini. Lalu kita pilih All Program. Lalu bila sudah All Program, tempatkan kursor ke item Autodesk. Nah, setelah diklik ini akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu pilih Autodesk. Setelah diklik Autodesk, itu pasti akan muncul file AutoCAD-nya. Tinggal kita klik saja AutoCAD 2010-nya, dan akan muncul tampilan seperti ini. Aplikasinya yang ini ya. Coba kita praktekin. Ini kita close dulu. Kita klik 1 kali. Lalu pilih ini tadi All Program sini. Kita klik 1 kali juga. Nah, kita cari Autodesk, ini Autodesk. Kita klik lagi Autodesk sini. Nah, di sini muncul file AutoCAD-nya. Kita bisa langsung klik aja. Nah, di sini ada tampilannya. Nah, untuk aplikasinya itu yang ini. Kita klik. Nah, udah terbuka aplikasi atau software-nya. Kita lanjut. Nah, tadi di
Ini AutoCAD ini ada 5 item ini, kita perjelasin. Ada 5 item yang tertayang dalam menu AutoCAD 2010, yakni AutoCAD 2010 itu sendiri untuk memuat program AutoCAD 2010. Yang kedua, attach digital signatures, yang ini nih. Yang ini attach digital signature. Itu dikenal sebagai identitas digital atau sertifikat digital, adalah berkas terenkripsi yang berisi informasi keamanan pribadi Anda. Lalu selanjutnya ada batch standard checker. Yang ini mana kursor? Yang ini nih, batch standard checker. Apa itu batch standard checker? Batch standard checker itu mengaudit serangkaian gambar untuk pelanggaran standar dan membuat laporan ringkasan berbasis XML yang mencantumkan semua pelanggaran. Selanjutnya ada lisensi transfer utility, yang tampilannya mana ini nih, lisensi transfer utility. Apa itu lisensi transfer utility? Lisensi transfer utility itu fitur yang memungkinkan pengguna untuk mentransfer lisensi AutoCAD dari komputer satu ke komputer lainnya. Nah, misalnya teman-teman punya komputer lama yang udah ada lisensi AutoCAD-nya, begitu 2010, 2000 berapa. Lalu teman-teman punya komputer baru. Nah, itu bisa ditransfer dari komputer lama ke komputer yang baru. Itu fungsi untuk lisensi transfer utility. Dan yang terakhir itu ada reference manager. Tampilannya yang seperti ini. Reference manager. Reference manager itu fitur yang digunakan untuk mengelola referensi eksternal dalam gambar AutoCAD Anda. Nah, ini sudah jelas semua. Masuk ke materi selanjutnya, tombol kendali. AutoCAD menyediakan beberapa cara untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Sejumlah tombol pada papan ketik dapat digunakan untuk melaksanakan sejumlah fungsi. Nah, contohnya tombol escape, tombol ESC, Nah, contohnya tombol escape atau tombol ESC yang biasanya ada di pojok kiri paling atas. Setiap saat hendak membatalkan suatu perintah dan ingin kembali ke format perintah, tekan tombol escape atau ESC ini yang terdapat pada papan ketik di sudut kiri atas berlabel ESC. Beberapa perintah berangkai memerlukan penekanan tombol escape 2 kali untuk membatalkan perintah secara komplit. Nah, misalnya contohnya di AutoCAD-nya, contohnya kita untuk membuat lingkaran ya. Nah, kalau kita tiba-tiba gak jadi mau buat lingkaran ini, kita batalin, bisa tinggal langsung pencet tombol escape ini. Nah, jadi hilang perintah membuat lingkarannya. Seperti itu contoh mudahnya. Lalu ada tombol kontrol. Tombol kontrol ini masih ada di bagian kiri, tapi yang paling bawah, kebalikannya dari yang pertama, tombol escape ini. Pada umumnya program komputer menggunakan fungsi tombol kontrol untuk melaksanakan tugas-tugas umum. Fungsi tombol kontrol digunakan
dengan menekan dan menahan tombol kontrol sambil menekan tombol lainnya. Tombol-tombol ini disebut juga tombol pemercepat. Nah, teman-teman mungkin contohnya yang paling gampang kalau copy paste deh. Copy paste kalau manual kan pakai mouse atau apa cukup memakan waktu yang agak lama ya, sedikit lama. Nah, cara cepatnya itu pasti dengan tombol kontrol ini plus C. Nah, untuk pastanya pasti dengan tombol kontrol plus V. Nah, itu contoh mudahnya. Nah, ini ada tombol-tombol kombinasi. Ini ada tombol kombinasi. Tombol kontrol A plus A dapat menghasilkan mode pilihan grup. Nah, contohnya gini. Kita buat lingkaran di sini. Diameternya 4 aja. Lalu buat di sini. Nah, ini aja, kita pasang aja, kita kira-kira aja sebagai contoh. Nah, fungsi tombol kombinasi kontrol plus A itu tadi mode pemilihan grup ya. Nah, gini contohnya. Nah, diulang. Kan ini ada beberapa objek ya. Kalau mau dipilihin satu-satu kan ada susah ya, rada lama, memakan waktu yang cukup banyak. Nah, di sini ada shortcutnya atau tombol kombinasinya dengan cara tombol kontrol A ditambah A. Nah, kontrol ditambah A. Nah, jadinya sudah semua jadi grup kayak gini gitu contohnya. Lalu selanjutnya mode snap. Nah, apa ini mode snap ini? Ntar ada penjelasannya di bawah. Lalu kontrol plus C akan menghasilkan perintah copy. Nah, yang tadi yang dibilang kontrol plus C itu untuk mengcopy. Lalu tombol kontrol plus D akan menghasilkan tayangan koordinat pada baris status. Lanjut ada tombol kontrol plus E akan menghasilkan salin sumbu posisi isoplane kiri, atas, dan kanan. Lalu kontrol plus F akan menghasilkan mode OSNAP. Lalu kontrol plus G akan menghasilkan mode grid. Untuk ini nanti ada penjelasannya juga di bawah. Lalu kontrol plus H akan ini hasilnya sama kayak tombol backspace. Tahu kan ya tombol backspace untuk ngehapus. Lalu ada kontrol plus J sama dengan fungsi enter. Tombol kontrol plus K akan menghasilkan perintah hyperlink. Tombol kontrol plus L akan menghasilkan mode ortho. Tombol kontrol plus M ini sama aja kayak fungsi enter. Lalu tombol kontrol plus N akan menghasilkan perintah new. Kontrol plus O akan menghasilkan perintah open. Kontrol plus P akan menghasilkan perintah plot atau print. Lanjut. Selanjutnya ada kontrol plus R akan menghasilkan toggle viewport. Lalu ada kontrol plus S
akan menghasilkan perintah save. Lalu ada Ctrl plus U menghasilkan mode polar. Untuk mode polar juga ini nanti ada penjelasannya. Lalu ada Ctrl plus X menghasilkan perintah cut clip. Lalu ada Ctrl plus Y untuk menghasilkan perintah redo. Lalu ada Ctrl plus Z akan menghasilkan perintah undo. Nah, selain kontrol ditambah kombinasi dengan huruf-huruf, tombol kontrol ini bisa dikombinasikan dengan angka juga, terutama pada AutoCAD. Nah, misalnya Ctrl plus 1 itu bisa menghasilkan jendela properties. Yang kedua, Ctrl plus 2 bisa menghasilkan AutoCAD Design Center. Sudah ya, ini tombol-tombol kombinasinya. Ada yang dengan huruf, ada yang dengan 2 angka. Nah, di penjelasan tentang mode snap. Nah, yang mode snap ini yang Ctrl plus B. Mode snap salah satu fitur yang memungkinkan Anda untuk mengaitkan objek yang sedang Anda gambar atau edit dengan titik-titik referensi tertentu dalam gambar. Dengan mode ini dapat dengan mudah dan akurat menempatkan objek, menghubungkan titik-titik atau mengatur objek sesuai dengan titik-titik yang sudah ditentukan dalam grid atau jaringan referensi. Contoh, misalkan Anda ingin menggambar garis horizontal yang dimulai dari titik A ke titik B dengan mode snap aktif, Anda dapat mengaktifkan grid dan mengarahkan kursor Anda ke titik A. Ketika kursor mendekati titik A, ia akan melekat atau snap ke titik tersebut. Kemudian, Anda dapat menjalankan kursor ke arah kanan hingga titik B, dan kursor akan melekat kembali saat mendekati titik B, sehingga Anda dapat dengan tepat menggambar garis horizontal yang melewati kedua titik ini. Nah, itu penjelasan untuk mode snap. Lalu ada mode OSNAP. Mode OSNAP itu Object Snap. Mode Object Snap digunakan untuk membantu menentukan sebuah lokasi yang presisi pada objek kerja yang diikuti dikala Anda menggunakan sebuah perintah. Misalnya contoh, ini ini mode membuat kita presisi. Tadi ada endpoint. Nah, ada tanda-tanda seperti ini. Nah, ada ini, lalu ada ini juga. Misalnya kita gambar, kita dulu orto ini. Kita garis. Nah, ini dia endpointnya nih. Seperti itu kurang lebih. Yang penting tadi tanda-tanda seperti ininya. Nah, tadi ada yang kotak itu endpoint, yang kotak ini endpoint, yang segitiga ini midpoint, yang lingkaran ini center atau tengah,
Nah, ini ada node, ini ada kuadran, ini ada intersection. Dengan simbol ini ada insertion, yang seperti ini ada perpendikular, yang seperti ini ada tangent, lalu yang ini nearest, dan yang terakhir simbol seperti ini afferent intersection. Lalu mode grid. Mode grid itu fitur untuk menampilkan dan mengatur grid atau jaringan referensi pada layar gambar. Grid ini terdiri dari garis-garis horizontal dan vertikal yang membentuk kotak-kotak kecil dan dapat digunakan sebagai panduan visual untuk membantu Anda dalam menempatkan, mengukur, dan menggambar objek dengan tepat dalam gambar Anda. Mode grid. Nah, mode grid itu yang tadi. Nah, Ctrl plus G, kita aktifin Ctrl plus G. Nah, seperti ini nih mode grid itu seperti ini. Seperti ini, titik-titik ini. Selanjutnya ada mode ortho. Mode ortho atau orthographic mode dalam AutoCAD adalah fitur yang memungkinkan untuk menggambar atau mengedit objek dengan cara yang terbatas pada sudut 90 derajat horizontal atau vertikal, atau sudut kelipatan dari 90 derajat. Dalam mode ini, AutoCAD akan membatasi gerakan kursor Anda sehingga hanya mengizinkan garis lurus, horizontal, atau vertikal yang berguna untuk menciptakan objek dengan sudut yang tegas dan akurat. Nah, kita coba tadi ortho kombinasinya. Ctrl plus L. Kita coba. Nah, Ctrl plus L. Plus L. Nah, udah aktif. Ini ortho modenya aktif. Nah, ini tuh pasti lurus gitu kalau pakai mode ortho ini. Nah, ini pasti lurus, ke sini pasti lurus. Mau dibelokin ke sini itu nggak bisa kecuali kayak gini pasti bisa. Tapi untuk itu pasti lurus kayak gini. Nah, coba kalau nggak diaktifin, kita pencet lagi Ctrl plus L. Kita buat garis di sini. Nah, kalau ini bisa kayak gini nih, bisa dibelok-belokin kayak gini. Kalau mode ortonya on, tadi kan cuma bisa lurus gini, ke bawah gini lurus. Gak bisa sebebas kayak gini. Nah, kalau pakai ini gak di on in mode ortonya, jadi bisa belok-belok gini atau enggak lurus, bahasanya gitu. Nah, bisa seperti itu. Gitu contoh mudahnya dari mode ortho. Lalu ada mode polar. Mode polar itu fitur untuk menggambar atau mengedit objek dengan referensi sudut tertentu. Nah, untuk sudutnya, contoh lagi, kita hapus dulu semua. Nah, kita tadi mode polar ya, kombinasinya.
Mode polar itu kombinasinya tadi, oh ini Ctrl plus U, jadi pencet ini Ctrl plus U nya. Nah, dia warna biru, kalau warna biru itu udah aktif. Nah polar nih, polarnya yang garis kuning ini nih sudutnya, ini untuk membentuk sudut. Ini sudutnya apa? Nah itu dia fungsi dari mode polar itu. Pokoknya yang garis-garis kuning ini berarti mode polar. Oh, ini ke sini, oh, ini ke sini, oh, ini ke sini, pasti ada. Nah, dah. Lalu selanjutnya, nah contoh soal penggunaan tombol kendali. Misal kita akan membatalkan perintah sebelumnya seperti di gambar, ini ada gambar segitiga seperti ini. Maka apa yang harus dilakuin? Itu ya menggunakan kombinasi tombol Ctrl plus Z untuk mengunduh perintah tersebut. Jadi garis ininya tidak ada, terhapus. Contoh, kita aktifin dulu mode ininya, kita pilih gini, set, kita buat apa ya, nah persegi gini sebagai contoh aja ini. Nah sudah nih, gimana kita kalau mau menghapus objek terakhir atau perintah terakhirnya? Berarti ini kan kita tinggal pencet tombol kombinasi Ctrl plus Z. Nah jadi hilang, atau gini. Nah jadi hilang. Kalau yang pertama itu karena sudah di enter, jadi hilang semuanya. Jadi contoh lagi, misalnya kita akan membuat lingkaran ini, garis lagi seperti ini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini. Ternyata garis terakhirnya salah, harusnya ke sini, dia malah ke sini. Jadi kita tinggal gunakan kombinasi Ctrl plus Z. Nah jadi hilang perintah terakhirnya. Tinggal kita lanjutin seperti itu contohnya. Dari tombol kendali Ctrl plus Z itu, nah Ctrl plus Z, nah perintah unduh. Sudah, kita lanjut ke materi tombol fungsi. Tombol fungsi, tombol-tombol yang memudahkan pengaktifan perintah dengan cepat. Tombol-tombol ini dapat diprogram untuk melaksanakan satu seri perintah. Tombol fungsi ini ditempatkan sepanjang bagian atas papan ketik. Ada F1 di atas keyboard, atau ya di keyboard itu pasti ada F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12. Nah, pasti ada kok. Di AutoCAD sendiri menggunakan 11 tombol fungsi. Tombol F1 untuk perintah help,
F2 untuk pengubahan layar dari grafik ke teks, F3 untuk mode object snap. Nah, tidak hanya mode object snap itu bisa diaktifin tidak hanya dengan tombol kombinasi Ctrl plus B, tapi bisa juga menggunakan tombol fungsi F3 ini untuk object snap itu. Oh, salah tadi ya. Mode object snap itu OSNAP ini OSNAP. Untuk pengaktifan mode object snap nggak cuman bisa pakai tombol kombinasi Ctrl plus F ini, tapi bisa juga menggunakan tombol fungsi F3. Kita lanjut. F4 untuk mode tablet, F5 untuk mode isoplan. Nah, tadi isoplan juga bisa dengan tombol kombinasi ini nih, Ctrl E ini ya. Nggak hanya pakai Ctrl E, tapi bisa juga menggunakan perintah tombol fungsi F5. F6 untuk tayangan koordinat, F7 untuk mode grid. Nah, tadi juga mode grid bisa digunakan dengan tombol kombinasi Ctrl plus G. Jadi untuk mode grid ini nggak cuman bisa pakai tombol kombinasi, tapi juga bisa diaktifin dengan tombol fungsi, yaitu tombol fungsi F7. Lalu selanjutnya ada mode orto F8. Tadi juga bisa dengan tombol kombinasi mode orto itu Ctrl plus L. Jadi juga bisa menggunakan tombol fungsi F8. Begitu juga mode snap. Mode snap tadi yang Ctrl B tadi ya, yang disebutin pertama itu Ctrl B untuk mode snap, bisa juga diaktifin dengan F9. Lalu F10 mode polar. Tadi juga ada di tombol kombinasi mode polar itu kombinasinya Ctrl plus U ini. Tidak hanya dengan itu, tapi bisa juga diaktifin dengan tombol fungsi F10. Lalu ada F11, yaitu untuk mengaktifkan perintah object snap tracking. F2 digunakan untuk on off jendela teks. Tekan tombol ini bila ingin melihat proses aktivitas yang dilakukan dalam menggambar. Lalu ada F3. Tadi F3 mode object snap OSNAP. Nah, F3 digunakan untuk menghidupkan atau mematikan mode object snap yang diaktifkan melalui kotak dialog drafting settings. Lalu ada F5 digunakan dalam menggambar isometrik untuk mengubah orientasi kursor isoplan top, isoplan right, dan isoplan left. Selanjutnya ada F6 digunakan untuk menghidupkan atau mematikan tayangan koordinat. Nah, F6 tadi nih, tayangan koordinat yang ini. Untuk
F7 itu tadi perintah mode grid ya. Nah ya, mode grid F7 itu digunakan untuk meng-on atau meng-off-kan mode grid. Yang mode grid tadi yang sudah dibahas. Lalu ada F8 digunakan untuk meng-on atau off-kan mode orto. Dengan mode orto ini dijelasin lagi, kursor hanya dapat digerakkan pada arah mendatar atau arah tegak. Yang tadi tegak lurus, mau itu vertikal maupun horizontal. Yang F9 untuk digunakan untuk meng-on atau off kan mode snap. Tadi yang udah dijelasin juga mode snap. Untuk F10 digunakan untuk meng-on atau off kan mode polar. Tadi mode polar sudah dijelaskan juga. F11, nah object snap tracking ini F11 yang terakhir digunakan untuk meng-on atau off-kan objek snap tracking untuk melihat posisi kursor ke posisi titik lainnya dalam menggambar objek. Nah, ini contoh soal penggunaan tombol fungsi. Bagaimana jika ingin objek yang kita gambar sejajar baik vertikal maupun horizontal seperti ini. Gambar pertama ini kan ini nggak lurus nih, tapi kita pengen menggambarnya secara lurus baik vertikal maupun horizontal. Berarti kita harus menggunakan fungsi F8 untuk mengaktifkan mode orto. Nah, F8 ini. F8 digunakan untuk meng-on atau off kan mode orto. Dengan mode orto, kursor hanya dapat digerakkan pada arah mendatar atau arah tegak. Nah, tombol F8 ini nih. Kita harus menggunakan tombol F8 untuk mengaktifkan mode orto. Nah, setelah digunakan mode orto, jadi lurus baik vertikal maupun horizontal. Jadi seperti itu. Nah, untuk kerangkumannya, yang pertama, tombol fungsi itu sangat membantu dalam mempercepat proses menggambar dengan CAD. Nah, tombol fungsi ini dijadiin kayak shortcut bahasanya, jalan pintas untuk mengaktifkan mode-mode seperti ini, perintah help, mode objek, mode tablet, mode isoplan. Nah, itu digunain buat untuk mempercepat. Nah, salah satu cara mengakses AutoCAD adalah dengan mengklik ganda icon AutoCAD. Seperti yang di awal tadi. Mungkin ini cara paling cepat ya. Cara paling cepat mengaktifkan atau memulai AutoCAD itu dengan cara mengklik ganda AutoCAD yang ada pada desktop Windows-nya. Nah, kita ulang, kita coba lagi. Siapa tahu ada yang kurang. Nah, tadi mengklik ganda ini, klik 2 kali. Nah, pasti AutoCAD akan terbuka seperti ini.
Lalu selanjutnya, rangkuman selanjutnya tadi rangkuman yang ketiga itu, tombol kendali juga sangat membantu dalam meningkatkan kecepatan menggambar dengan CAD. Nah, yang tadi nih, maaf. Nah, tombol kombinasi ini nih. Ini juga sangat membantu kok. Tapi kalau menurut saya pribadi, tombol fungsi ini yang lebih cepat, tapi ini juga nggak kalah cepat. tombol kombinasi ini. Nah, ada juga rangkuman yang terakhir itu, AutoCAD menggunakan 11 tombol fungsi. Nah, AutoCAD menggunakan 11 tombol fungsi seperti yang sudah dijelaskan di sini. AutoCAD menggunakan 11 tombol fungsi. Ada tombol F1, F2 untuk ini, F3 untuk ini, F4 untuk ini, F5 untuk mode isoplan, F6 untuk tayangan koordinat, F7 untuk mode grid, F8 untuk mode ortho, F9 untuk mode snap, F10 untuk mode polar, dan F11 untuk object snap tracking. Nah, sudah semua materinya sudah dibahas dari mulai kita dibahas mulai dari spesifikasi minimum AutoCAD 2010, cara menginstalnya dari pertama, langkah-langkahnya, cara memulainya, mulai dari yang paling tercepat hingga yang sedikit agak lama. Lalu penjelasan tentang item-item yang ada di file AutoCAD ini. Ada tes digital signature, ada aplikasinya, ada batch standar checker, ada lisensi transfer utility, ada reference manager. Sudah dijelaskan juga. Lalu ada tombol kendali yang tadi sudah dijelaskan juga. Ada tombol escape, ESC ya biasanya ditulisnya. Ada tombol kontrol. Tadi tombol kontrol itu sama aja kayak tombol kombinasi. Dia itu bisa dikombinasiin dengan huruf-huruf yang ada di keyboard ini. Bisa. Nah, lalu penjelasan tentang mode-mode yang ada di sini, ada mode snap. Ini penjelasannya. Mode OSNAP. Ini penjelasannya. Nanti mode OSNAP yang ini penjelasannya. OSNAP itu object snap, object snap. Snap. Lalu ada mode grid yang sudah dijelasin juga tadi. Fiturnya ini kegunaannya buat apa. Mode ortho juga sudah dijelaskan gimana cara mengaktifkannya, kegunaannya apa, fungsinya untuk apa. Dan mode polar juga udah dijelasin. Tombol kendali juga sudah. Ini contohnya, contoh tombol kendali juga tadi udah. Lalu ada tombol fungsi, dan ya sudah selesai. Di sini juga ada soal ya. Soal nomor 1, sebutkan cara menjalankan atau
mengawali perangkat lunak CAD tercepat. Ini bisa dikerjain juga. Nah, nomor 2 ada apa yang dimaksud dengan fitur lisensi transfer utility. Yang ketiga ada jelaskan fungsi tombol kendali escape. Yang keempat ada perintah apa yang terjadi ketika Ctrl plus Z ditekan. Tadi udah dicontohin juga itu apa yang terjadi ya. Nomor 5 jelaskan apa fungsi tombol F3. Tadi juga udah, pasti bisa jawab. Untuk referensinya saya dapat dari yang pertama dari myedisi.com. Ini ada linknya. Ada repositori Kemendikbud, ini ada linknya juga. Ada dari web Autodesk-nya sendiri, ini juga ada linknya juga. Ada dari JavaPoint, linknya ini, dan ada dari tukanggambar.com, link di bawah ini. Lalu sudah selesai video pembelajaran ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Saya Gigi Prasetyo mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.